Selamat pagi, sahabat tani Nusantara. Pagi ini ketemu dengan saya di channel Petani Lansia. Saya mengucapkan semoga kiranya teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan terus diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam segala hal, usaha dan kerja. Amin. Nah, pagi ini saya berada di kebun cabai. Di sini teman-teman bisa lihat, ini cabai saya tanam sudah berumur kurang lebih 1 bulan pindah tanam dari polybag. Maksud bukan polybag ya, bibit cabut. Bibit cabut sudah 1 bulan lebih. Keadaannya sudah seperti ini. Dan memang saya menanam di antara, ada yang di antara pohon pepaya, dan ini rencananya akan ditanam juga pepaya. Ini sudah ada patuk-patuknya untuk ditanam pepaya. Ini rencana akan ditanami sekitar 300 atau 400 pohon pepaya, tapi pepaya Thailand. Kenapa saya selalu menanam pepaya Thailand? Karena di daerah kami ini yang paling disukai oleh masyarakat adalah, terutama di pasar ya, adalah pepaya Thailand. Karena menurut para penjual dan pembeli di pasar, pepaya ini buahnya warna merah. Jadi untuk dibuat buah segar itu sangat menarik. Tapi teman-teman, saya mau menyampaikan tentang tanaman cabai. Seperti waktu yang lalu, pada video saya lalu, ada yang bertanya tentang thrips. Bagaimana membasmi thrips? Nah, untuk diketahui bahwa serangga thrips ini ukurannya sangat kecil sekali, kecil ramping, dan untuk tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, harus dilihat oleh melalui kaca pembesar atau teleskop. Apa maksudnya ya, kaca pembesar. Karena thrips ini dia mengisap cairan pada daun muda cabai, sehingga daun cabai dia mengerut keriting akibat dari hisapan dari thrips ini, hama thrips. Untuk diketahui bahwa tanaman saya ada beberapa pohon cabai yang terkena serangga thrips ini. Nah, saya telah mencoba untuk mengobati dengan cara yang saya dapati saya baca pada internet. Saya baca di internet tentang membasmi thrips. Bagaimana menanggulangi hama thrips ini. Karena tanaman cabai saya ini ada yang daunnya keriting. Tetapi setelah saya lakukan pengobatan dan pemupukan, maka ada sedikit, bukan sedikit ya, cukup baik. Dia daunnya awalnya dia sudah mulai keriting, dan akhirnya dia kembali baik. Oke, saya akan lihatkan tanaman-tanaman yang sudah terkena kemudian saya obati. Nah, ini teman-teman contoh tanaman cabai yang awalnya terkena keriting daun.
Nah, jadi ini sebenarnya pada awalnya dia keriting waktu masih umur sekitar 10-15 hari, dia keriting semua ini daunnya. Tetapi setelah saya lakukan pengobatan, dia jadi subur. Yang tumbuh di atas ini dia subur. Ini memang tidak semua yang terkena itu keriting, tetapi setelah saya obati dia berubah jadi bagus. Nah, teman-teman, tentunya jadi pertanyaan, apa sih yang dilakukan sehingga tanaman ini bisa kembali baik? Berdasarkan apa yang saya baca di internet, kemudian saya coba-coba, ternyata bagus. Yang pertama, saya memberikan pupuk, semacam pupuk, yaitu micin. Micin dalam setiap pohon saya berikan micin. Kalau di sendok makan hanya ujungnya saja, di bagian ujung ditaruh di bawah pohon. Jadi ada dua macam itu. Ada yang ditaruh micin langsung, kemudian ada yang dicampur dengan air. Jadi ada dua macam uji coba yang saya lakukan. Selain itu, saya lakukan penyemprotan dengan sabun cuci piring. Yang saya gunakan adalah sabun cuci piring Sunlight. Terserah mau sabun apa, yang penting yang sama seperti itu. Ada beraneka macam sabun cuci piring. Jadi sabun cuci piring saya campurkan dengan daun sirsak. Daun sirsak dihancurkan, kemudian dicampur dengan sabun cuci piring. Kemudian dalam satu tangki saya berikan sabun cuci piring 2 sendok makan, 2-3 sendok makan, dicampur dengan daun sirsak sebanyak sekitar 9-10 lembar, dihancurkan, kemudian dikocok, baru disaring, dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian saya semprotkan semua. Jadi yang terkena virus atau keriting daun dan tidak, saya lakukan penyemprotan. Dan akhirnya cukup lumayan. Ini, jadi ini cabai yang saya tanam di musim panas. Hasilnya begini. Ini memang varietasnya ada berapa macam. Jadi memang harus selalu dibersihkan. Gulma, rumput harus dibersihkan agar dia tidak berebut nutrisi. Nah, ini saya katakan tadi ada berapa macam varietas. Ini enggak tahu ini varietas apa. Sudah berbuah. Pendek sudah berbuah, tapi yang lain belum. Tapi pada umumnya semuanya bagus, cukup subur. Ada beberapa yang sudah pernah terkena keriting, tapi akhirnya bisa kembali.
baik. Nah, ini juga pernah kena virus keriting, tapi sudah mulai bagus. Jadi teman-teman petani, kita perlu lakukan tindakan, yaitu seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kita coba dengan apa yang sudah saya lakukan, yaitu menggunakan sabun cuci piring dicampur dengan daun sirsak, disemprotkan ke seluruh tanaman, daun, batang, sampai ke tanah. Kemudian juga ditambahkan dengan micin sebagai pupuk, karena micin adalah mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, teman-teman boleh mencoba. Ini tanaman cabai saya berada di bawah pohon pepaya, antara pohon pepaya. Yang lain sudah berbuah. Oke, sahabat tani, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kiranya teman-teman dapat melakukan seperti apa yang saya sudah lakukan ini. Inilah informasi saya kepada teman-teman yang bertanya pada video saya yang waktu lalu. Silakan mencoba, semoga sukses. Selamat pagi.